Kami bersyukur pada hari ini Engkau yang telah mengizinkan kami untuk berkumpul di sini untuk memuji-Mu. Kiranya seluruh proses ada dalam bimbingan-Mu dan kiranya Tuhan yang membantu kita mempersiapkan hati kita supaya bisa memuji-Mu dengan tulus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan sangat besar. Dengan darahnya, Dia rela menderita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita membalas kasih-Nya, kasih yang besar itu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Teman-teman, mungkin seminggu ini bukan seminggu yang mudah untuk dijalani. Sebagai pengikut Tuhan, mungkin kita tidak jarang menyakiti Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Karena mari di hadapan Tuhan kita mengaku dosa. Kita mengakui bahwa kita gagal mengasihi Tuhan. Kita lebih sering melakukan apa yang kita inginkan daripada apa yang Tuhan kehendaki.
Mari kita mengambil waktu pribadi berdoa, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mungkin bisa bernyanyi dan berkata bahwa Tuhan kami mengasihi-Mu. Tetapi dalam kenyataannya ya Tuhan, kami tutup telinga kepada firman-Mu. Kami berkata kami mengasihi-Mu, tapi firman-Mu tidak kami dengarkan. Kami berkata kami mengasihi-Mu, tapi kami tidak peduli kepada sesama kami. Karena itu kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami percaya Tuhan, seperti lagu yang kami nyatakan, kami nyanyikan, bahwa kasih-Mu lebih besar ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Darah-Mu telah tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami datang dan dipulihkan oleh kasih-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami boleh ada. Itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar puji-pujian kami naikkan kepadamu. Dan siapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan kebenaran yang ingin Kau sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama mengakui iman percaya kita dalam posisi yang tetap berdiri. Bersama dengan seluruh umat di segala abad tempat. Kita mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya dengan kuasa Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan dari dosa. Mari teman-teman kita penuhi ruangan ini dengan sukacita. Sambil bertepuk tangan kita angkat pujian, ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu bersama teguh, Engkau yang termulia di bumi di surga,
tangan untuk Tuhan kita, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam hidup kita ada banyak permasalahan yang terjadi. Walaupun semua itu tampak tidak mungkin bagi kita, tapi ada Tuhan sebagai jawaban kita. Berkat-Nya, firman-Nya adalah pertolongan dan bimbingan dari Tuhan untuk kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hari yang indah Engkau berikan bagi kami, terkhusus kami diberikan kesempatan untuk boleh merayakan hari ulang tahun Korem yang ke-36. Kami sungguh bersyukur anugerah Tuhan begitu besar dan kami boleh menjadi saksi hingga saat ini. Dan ketika sebentar lagi kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang hadir di antara kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh sekali lagi melihat anugerah-Mu yang besar dan kami boleh berjalan di dalam anugerah itu dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you teman-teman yang sudah melayani. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Oke, jadi ada yang tahu tema hari ini apa? Ada yang tahu? Halo? Nggak follow IG Korem ya? Siapa yang udah follow IG Korem? Udah ya? Nah, yang belum di follow ya, korem.gky Greenfield, biar dapat info di sana. Nah, satu pertanyaan lagi deh ya. Minggu lalu kan nggak ada Korem, atau ada yang ke Korem nggak minggu lalu? Terus kosong. Wah. Ada yang minggu lalu ikut KU pagi? Ada? Angkat tangan dong, angkat tangan. Mau tahu berapa banyak yang datang ke KU kemarin minggu lalu? Sebagian aja ya, separuh kali ya. Yang enggak ke KU minggu lalu boleh angkat tangan. Thank you. Ada? Ada beberapa ya. Oke, thank you semua. Ingat minggu lalu temanya apa? Jangan ingat pengakuan 5 rasulinya aja, kebalik ya. Ingat tema minggu lalu apa? Follow the one, oke. Nah, tema Korem hari ini adalah apa? Waduh, Korem in one harmony. Oke, jadi kita mau selaras nih ya antara yang kita bahas minggu lalu, ulang tahun gereja, jangan lupa ya. Keberapa ulang tahun gereja kemarin? 42 ya. Nah, hari ini kita sama-sama ngerayain HUT Korem yang ke-36 dengan tema Korem in one harmony. Dan kita, ini udah kelihatan ya, kita hari ini firman Tuhannya konsepnya agak berbeda. Kita akan sama-sama dalam bentuk talk show. Dan kita kedatangan satu narasumber hamba Tuhan yang kece. Boleh kita panggil ke atas? Ko Andre Tunggal, berikan tepuk tangan. Jadi kita akan sama-sama talk show, kita akan ngobrol-ngobrol seputar firman Tuhan. Oke. Kenapa kece-nya mesti disebut itu? Jadi sebutnya apa dong? Ntar gue jadi salah tingkah depan teman-teman semua gitu ya. Halo teman-teman, shalom. Halo, ya. Gini loh teman-teman, adalah baik kalau misalnya kita follow Korem IG Korem sekarang. Bisa? Bisa nggak? Teman-teman bawa HP nggak? Bawa. Kalau misalnya teman-teman bawa HP, would you mind untuk open your HP, buka IG kamu, dan kemudian follow IG-nya Korem, apa? Korem.gky Greenfield. Korem.gky Greenfield. Nah, teman-teman akan dapat info yang oke di sana dan would be nice ya. Kalau misalnya kita tuh bukan cuma hadir doang, tetapi juga kita jadi bagian dalam Korem ini loh teman-teman. That's why kenapa namanya Korem in one harmony. Oke. Silakan duduk kok. Kita Thank duduk you. juga deh ya. Biar nyantai. Thank you. Oke. Oke. Nah, minggu lalu kan kita bahas soal follow the one. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya kok ya. Menurut Ko Andre nih ya, ngelihat tren anak muda sekarang, kesulitan apa sih dalam follow, menjadi murid Tuhan itu, untuk follow itu kesulitannya apa aja sih sekarang menurut Ko Andre? Oke. Gini loh teman-teman, berasa nggak sih kayak gini aja gue cerita ya. Waktu gue kira-kira seumuran teman-teman nih, gue lebih suka Doraemon daripada Tuhan Yesus. To be honest. Kenapa? Karena kayak kita tuh dari kecil udah jadi Kristen dan kita kayak nggak ngerti kenapa kita mesti jadi Kristen, iya nggak sih? Kayak bokap nyokap Kristen, ya udah mereka ke gereja. Kalau zaman gue dulu, cuman bokap yang ke gereja, nyokap males katanya, karena kalau ke gereja ngantuk.
Daripada tidur di gereja mending tidur di rumah katanya. Jadinya apa? Jadinya nggak pernah ke gereja juga. Nah guanya bingung nih gitu kan. Jadi anak mau ikut papa, ikut mama. Ikut mama tidur-tiduran doang, malas gitu. Ikut papa bosan di gereja, mending gue nonton Doraemon di rumah kan gitu. Jadi ada kayak satu berasa, kenapa sih gue mesti jadi Kristen dan kenapa gue mesti percaya Yesus? Oke lah, gue percaya Yesus Tuhan, dan so what? Jadi kayak gue nggak ngerti kenapa gue mesti percaya kepada Tuhan gitu loh bro. Jadi mengikut Yesus itu kayak masih satu hal yang kayak another step lagi. Gua nggak, kenapa gue mesti mengikut Yesus juga gitu. Jadi itu jadi satu hal yang apa ya, yang jadi ketegangan karena kita punya kesenangan kita sendiri dan kita nggak ngerti kenapa kita mesti ke gereja. Somehow kayak gitu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa serupa juga. Kalau saya mungkin karena sama-sama tua, masih sama-sama tua atau masih muda nih ya, sama ngerasain hal yang serupa. Tapi bedanya mungkin aku sama kayak beberapa dari kalian. Aku termasuk orang yang dipaksa, orang tua, pokoknya harus ke gereja. Jadi ke gereja tuh grudgingly dengan mengeluh gitu ya. Aduh, padahal udah ada jadwal tuh ya, harusnya ada Doraemon, Shinchan, One Piece. Aduh, di gereja tuh bisa ngebayangin lagi sekolah minggu, lagi cerita gitu kan, Yunus di perut ikan, ngebayanginnya One Piece, ada laut gitu kan, sama mirip. Bener. Lebih seru, gitu tuh, jadi lebih seru One Piece daripada Yunus kan gitu kan. Kelihatannya begitu ya. Nah mungkin juga karena pengenalan kita, kalau berdasarkan tema minggu lalu ya, kita cuman follow-followan, tapi kita nggak tahu nih the one-nya itu. Betul. The one-nya. Nah kita follow apa sih? Menurut Koante seharusnya kita sebagai anak-anak remaja Kristen, kita tuh harusnya the one. Follow the one itu siapa sih harusnya yang kita follow itu? Iya, jadi gini loh guys, merujuk dari cerita gue tadi ya, karena ketidakmengertian kita dan karena kita hanya berpikir bahwa gereja itu cuma ritual, kita cuma datang ke gereja karena kewajiban, akhirnya kita nggak benar-benar kenal siapa itu Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri yang kita bilang, oh Tuhan Yesus, padahal sebenarnya ada sesuatu yang kita belum benar-benar paham dan mengerti tentang siapa Dia. Dan untuk mengerti siapa Dia itu adalah butuh effort gitu loh. Karena kita nggak kenal, karena kita nggak paham, makanya kita nggak tertarik. Itu pertanyaannya kan selalu kayak gitu kan. Karena kita nggak kenal, karena kita nggak benar-benar ngerti orangnya bagaimana. Kayak misalnya nih ya, teman-teman ketemu Kowante. Wah Kowante itu katanya pembina Korem, oh kayaknya seru, asik. Tapi karena teman-teman nggak kenal dekat, jadi kayak misalnya ada acara apa, oh ada Kowante, ya gue nggak kenal juga, biasa aja gitu loh. Tapi ketika kenal dekat, oh Kowante orangnya baik ya, ternyata orangnya perhatian, orangnya care. Nah di situ akhirnya karena punya pengenalan, akhirnya kita tuh makin follow gitu loh. As simple as that sebenarnya gitu loh. Karena ada satu hal yang kayak kita nemukan, wah gua nggak salah kalau gua tuh ternyata mengikut atau gua mengenal Tuhan Yesus, kayak gitu sih kira-kira sih. Oke, thank you. Jadi mungkin jadi gimana menurut Koante, kita ketika follow Yesus, apakah kita memang follow Yesus atau memang gimana nih, seharusnya ada hal-hal lain apa gitu yang perlu kita perhatikan dalam kita mengikut Tuhan? Apakah hanya sekedar datang ke gereja atau gimana menurut Koante sendiri? Jadi gue punya satu cerita lagi nih. Jadi waktu itu gue ingat banget gue masih SMP teman-teman. Jadi gue waktu SMP, terus kemudian di situ gue naik angkot pulang sekolah. Waktu gue naik angkot, gue ngobrol sama teman berdua nih gitu. Entah bagaimana ceritanya gue agak lupa, tapi kemudian dia munculkan sebuah ide atau munculkan sebuah cerita, sebuah wacana gitu, sebuah diskusi. Apa diskusinya? Menurut lu Kristen sama Islam itu sama apa enggak? Wow, ya kan? Karena ide diskusinya tuh begini, Tuhan itu satu apa enggak? Menurut teman-teman Tuhan itu satu atau enggak? Tuhan itu satu enggak? Tuhannya saudara-saudara kita yang muslim dengan kita sama apa enggak? Bingung juga ya. Wah kok gue belum pernah mikir tuh. Dan gue waktu itu berpikir bahwa oh semua agama tuh ini kok bener kok gitu loh. Dan Islam dan Kristen agamanya sama, Tuhannya sama pokoknya. Kitab sucinya aja beda mungkin. Kitab sucinya juga dari langit katanya kan gitu kan ya. Sebagai orang Kristen lah, ayo come on gitu kan. Gue nggak ngerti, jadi gue cuma bilang aja, oh Alkitab turun dari langit, Al-Quran turun dari langit. Jadi gue berpikir semuanya sama, Tuhannya sama. Terus kemudian diskusinya beralih ke sini nih. Loh kalau gitu Muhammad sama Yesus bagaimana? Oh sama, gue bilang. Gue bilang sama. Bayangin gue masih SMP. Kayak posisi teman-teman, kayaknya teman-teman jauh lebih canggih kali ya.
dari seorang Andre Tunggal. Andre Tunggal zaman itu begonya minta ampun gitu loh. Asal nyeblak aja, oh Muhammad sama Yesus mah sama gitu, orangnya sama. Terus kemudian sama teman gue ada bapak-bapak di depan kita lagi diskusi di angkot nih. Bapak-bapak bilang, salah, Yesus di Islam itu namanya Isa Al-Masih. Terus gue bingung, emang iya ya? Jadi sotoy kan gitu. Iya. Sotoynya kelihatan, nyablaknya kelihatan, tapi nggak ada isinya gitu loh. Nah dari situ, titik poin itu, gue akhirnya mulai belajar. Gila, gue ternyata bego banget dalam agama gue gitu. Gue ternyata nggak ngerti sebenarnya Tuhan gue tuh yang mana. Yesus itu siapa? Malah gue lebih kenal Santa Claus daripada Yesus. Kayak gitu loh. Nah, ini ngomongin beda agama ya. Dan terkadang di dalam kekristenan sendiri juga bisa ada hal yang berbeda ya. Jadi gue punya cerita sih. Jadi waktu kecil pernah dikasih satu buku cerita sama tetangga. Ya tetangga beberapa rumah lah gitu. Buku cerita bergambar. Bahasa Inggris, jadi wah seneng banget. Isinya tentang Alkitab. Wah tuh baca seneng banget. Baca cerita tentang mujizat Yesus, cerita tentang penciptaan Allah. Wah macam-macam ada gitu. Tebel lumayan tuh, kayaknya mahal tuh ya. Berwarna. Judulnya Alkitab Bergambar. Sebenarnya agak lupa judulnya ya. Tapi oke. ternyata begitu agak besar, begitu korem SMA gitu ya. Baru korem sadar. kelas 2, kelas 3 baru nyadar. Ternyata itu buku dari Saksi Yehova ternyata. Nah, Gue juga baca bro. Dan gue pikir iya itu bener gitu loh. nah jadi gimana nih kita sebenarnya pengenalan kita tentang the one itu. Nah gimana tuh jadinya, Iya. yang mana yang benar Nah, jadinya? gue nggak tahu nih teman-teman. Maksudnya teman-teman yang datang ini, I don't know. Tapi gue bisa ngerasain sebagian dari teman-teman tuh datang ke Korem karena your parents kan datang ke KU, iya nggak? Coba Kalau boleh misalnya angkat tangan. sebagian, Yang kalian sebagian. orang tuanya ada di GKI Greenfield juga boleh angkat tangan. Yang orang tuanya di GKGV ada? Tuh. Dominan lah ya. Banyak ya. Dominan. Jadi Oke. gini loh. Thank you, boleh turunkan. Jadi kita ke gereja karena orang tua kita ke gereja. Kalau orang tua kita nggak ke gereja, ya kita nggak ke gereja juga. Sebagian ya, nggak semua. Jadi gue juga merasa begitu. Kalau misalnya bokap gue nggak ke gereja, gue lebih happy lagi. Tapi Korem di sini canggih kok. Ah, Katanya ada yang gara-gara anaknya ke remaja, orang tuanya jadi ke KU. Cakep. Katanya ada yang begitu. Ini pengakuan orang tuanya justru. Aduh, mesti nganterin anak gua maksa gitu. Bagus. Banyakin yang kayak gitu ya. Nah, ceritanya adalah sebenarnya gitu sama ya. Maksudnya kita itu karena nggak merasa relate kenapa harus datang ke gereja dan kenapa harus mengenal Tuhan. Padahal kalau kamu betul-betul kenal Tuhan itu tuh penting banget. Karena kita tuh kadang-kadang nggak datang ke gereja karena kita nggak kenal siapa Dia. Nah problemnya adalah seringkali dalam kekristenan kita tuh tidak benar-benar tahu. Kita cuma ngertinya tuh Tuhan by hafalan. Sebagian besar teman-teman mungkin ke sekolahnya tuh sekolah Kristen. Iya nggak? Karena ke sekolah Kristen udah langsung dijejelin tuh. Oh ini Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan adalah berapa? Satu, iya nggak? Sekarang gue tanya nih, Tuhan yang satu itu Tuhan yang mana? Nah misalnya nih ya dalam gambar ini ya, kalau teman-teman lihat gambar di depan, antara kiri dan gambar yang kanan, menurut teman-teman Tuhan yang Kristen tuh yang mana? Yo, tadi baca pengakuan iman rasuli kan, mungkin hafal. Dulu gue waktu SMP SMA tuh kita lomba tuh, baca pengakuan iman rasuli, yang selesai duluan dapat minuman. Oh gitu. Nah, Gua enggak tapi kalau disuruh jelasin bingung. Nah, dikasih gambar begini mabok. Nah, coba teman-teman, yang mana yang benar? Coba gini dulu, bedanya antara gambar kiri dan gambar kanan itu apa? Setuju nggak? Kalau misalnya kita bilang gambar kiri itu satu, mukanya tiga, setuju? Setuju ya? Yang kanan itu ada tiga. Tiga yang mana kok? Lihat tuh yang tengah di atas tuh. Roh Kudus maksudnya. Ya kan? 1, 2, 3. Yang sebelah kanan ada berapa? Sebelah kanan. Ada berapa? 3. Sebelah kiri ada berapa? 1. Oke, Tuhannya Kristen yang mana? By the way, tahu nggak 3 apa aja yang dimaksud? Apa aja coba? Bapa, Putra, Roh Kudus. Cakep. Nah, gini teman-teman. Disinilah kita coba mikir nih. Coba kita makin lihat nih, kenal nih, ya. Setuju nggak bahwa sebenarnya kita tuh lebih enak ngelihat gambar yang ketiga, ya sebelah kanan. Setuju nggak? Setuju?
Setuju? Gambar yang satu ini kayaknya nggak terlalu nyaman buat kita. Karena istilahnya tuh satu, kepalanya 3, mukanya 3. Setuju nggak? Dan kita lebih nyaman yang sebelah kanan. Tapi kalau ditanya Tuhan itu 1 atau 3, kita milihnya yang mana? Nah ini, bingung kan? Berasa nggak? Bingung kan? Karena kita berpikir bahwa bayangan kita tentang 1 atau 3 tuh sebenarnya begitu fuzzy, begitu nggak jelas. Kita tuh sebenarnya nggak benar-benar memikirkan ketika dibilang Korem in one harmony, follow the one yang mana? Gitu loh. Yang Bapa, Putra atau Roh Kudus? Loh, berarti Tuhan kita berapa? 1 atau 3 gitu kan? Nah biasanya terus kemudian muncullah, nah ini sayang nih, ini slide-nya emang udah sopan ya. Misalnya nih si Fajar sad boy, tahu dong? Nah si Fajar itu punya 3 peran. 3 perannya apa? 3 perannya di sekolah itu siswa, di rumah sebagai anak, di kompleks sebagai tiktoker. Nah gitu, tiktoker sad boy. Nah dia adalah satu orang punya 3 peran. Dan banyak orang bilang, oh Tuhan tuh kayak gitu, cuman 1 tetapi berperan sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setuju? Jadi Bapa di perjanjian lama, di perjanjian baru siapa? Yesus. Nah, begitu Yesus naik ke surga yang turun siapa? Roh Kudus. Setuju? Cakep? Setuju? Cakep nggak nih? Setuju nggak? Ada yang geleng-geleng. Jujur bro. Dulu lu waktu pertama kali diajarin langsung kayak begini atau enggak? Gua di katekisasi kayak gini nih. Oh, di sini enggak dong. Gua ya. Gua. Oh, iya. Lu anak Greenfield lain dong gitu. Gua waktu kecil diajarin kayak begini dan teman-teman tahu nggak? Setelah gua belajar, sesat ini ajaran. Sesat. Kenapa sesat? Gini deh, gua balik lagi. Menurut teman-teman, seringkali kan kita baca Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Bener nggak? Ada berapa tuh? 2 kan? Setuju nggak? Yesus berdiri di sebelah kanan, gini. Kok Andre berdiri di sebelah kanan? Kok Wante, ada berapa? Enggak 1. 2 apa 1? 2 kan? Oke. Yesus, Bapa dan Roh Kudus ada berapa? Berarti Tuhan kita ada berapa? Nah itu pusing. Nah ini salah satu alasan kenapa tuh akhirnya kita tuh nggak rasa fill in ke gereja. Kenapa? Karena kita tuh nggak pernah mikirin dan kita tuh berasa kayak gereja tuh rutinitas gitu loh guys. Kita berasa kayak gereja tuh kayak cuman sesuatu yang aduh gue datang gue bosan, syukur-syukur kalau firmannya lagi seru. Kalau nggak seru, aduh gue bosan banget gitu kan. Nah hari ini that's why kenapa kita mau sama-sama lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Dan teman-teman tahu nggak bahwa kalau kita benar-benar mengenal Tuhan yang satu, maka implikasinya kita itu pun menurut doa Yesus, kita tuh harus jadi satu. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Kebaca nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sampai di situ aja. Jadi Yesus berdoa bukan untuk murid-muridnya doang, tapi juga untuk mereka. Mereka siapa? Untuk mereka yang percaya kepadaku. Siapa? Kita semua. Supaya kita semua menjadi satu. Seperti apa? Seperti aku dan engkau satu. Loh, kalau dikatakan engkau dan aku, engkau itu Bapa. Yesus bilang Bapa dan aku satu. Loh, ada 2 apa 1? Nah, gitu kan? Nah, jadi hari ini kita mau sedikit tweak ya. Kita mau coba sedikit tweak pikiran kita tentang siapakah Tuhan yang kita sebut dengan Allah Trinitas itu. Karena Yesus itu di dalam bayangan beberapa agama yang lain, katakanlah, atau ini tadi sempat disinggung sama si Kowante ya. Gue juga waktu kecil gede dengan buku Alkitab bergambar. Karena baca Alkitab ini boring men. Ini kalau baca ngantuk bawaannya, mau tidur. Ini obat kalau teman-teman gak bisa tidur. Disuruh misalnya ya sama mama, ayo tidur. Gak bisa man, gak bisa tidur, makanya main game. Salah, baca Alkitab. Tidur loh nanti. Betul? Iya kan? Nah,
Bercanda doang sih. Jangan sampai ya. Sesat ya. Nah, menurut ajaran dari saksi Yehova, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael yang menjelma menjadi Yesus. Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan. Atau dalam ajaran saudara-saudara kita yang Muslim, Yesus itu siapa? Yesus itu cuma nabi biasa, bukan Tuhan. Kenapa kita orang Kristen itu memahami Yesus sebagai Tuhan dan kemudian diperhadapkan dengan sebuah statement gini aja, Tuhan itu satu atau enggak? Kita bilang satu. Terus yang mana? Bapa, Putra, Roh Kudus, bingung kita. Karena kita berhadapan dengan yang satu istilah yang namanya Tritunggal atau Trinitas. Lalu kemudian banyak orang tuh menjadikannya kayak kopi 3 in 1. Kopi, gula dan susu diaduk-aduk jadi kopi susu. Begitu. Nah, ini problem karena kita tuh gak benar-benar memahami apa itu Trinitas, ya. Gua kayaknya langsung challenge teman-teman ya. Gini loh, teman-teman. Bagaimana teman-teman menjelaskan tentang Tuhan, itu tuh sebenarnya kita harus memahami. Somehow kita bingung. Kenapa? Kayak ibarat, bagaimana teman-teman menjelaskan es krim buat orang Afrika yang tidak pernah tahu apa itu es dan tidak pernah tahu apa itu es krim. Misal, kok di Afrika kan udah ada kulkas? Ya misal ini di suku terdalam banget, belum punya kulkas, belum tahu apa itu es. Terus kemudian teman-teman menjelaskan apa itu es krim. Bisa nggak? How you describe es krim? Bisa nggak? Tadi apa namanya? Ada salah satu WL kita ya, antara dua cewek atau cowok ya. Siapa namanya? Jesselyn. Jess, kamu bisa nggak menjelaskan es krim kepada orang Afrika? Bisa, tapi mereka nggak bisa ngerti. Siapa? Kevin nih? Ya, Kev, Kevin. gimana lu jelasin es krim? Enak dingin. Tadi ada teman kita juga bilang dingin. Menurut teman-teman orang Afrika ngerti dingin itu apa? Dingin itu apa? Malam yang dingin kan? Yeah. Tapi mereka tidak pernah tahu dinginnya es kan? Gimana you jelasin es krim sama orang Afrika coba? Apa? The only way you jelasin es krim ke orang Afrika adalah bawa es krimnya, setuju nggak? Baru mereka ngerti. Sekarang bagaimana caranya membawa Tuhan kepada kita? That's why Yesus datang ke kita, ngerti nggak? Yesus yang datang menjelma jadi manusia, makanya kita ngerti. Oh ternyata kekristenan tuh gila, mind blowing banget, mind blow on banget kan gitu kan ya? Tahu nggak mind blow on? Nggak tahu ya? Kalian nggak tahu? Oh ya udah nggak penting juga sih. Kekristenan itu mind blowing kenapa? Karena Yesuslah yang datang sama kita dan menjelaskan siapa itu Tuhan. Teman-teman, ada keterbatasan kita untuk mengetahui es krim itu bagaimana kalau kita tidak benar-benar tahu es krim itu apa. Sama halnya dengan Tuhan, memahami Tuhan itu sejauh yang Tuhan tunjukin sama kita. Memahami Tuhan itu sejauh apa yang Alkitab katakan. Kayak nyamuk, bagaimana nyamuk itu bisa memahami manusia? Nggak bisa. Kita manusia memahami Tuhan sejauh apa yang Alkitab katakan kepada kita. Gitu loh teman-teman. Dan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan itu seperti yang misalnya Yesus waktu dibaptis. Yesus keluar dari air. Terus kemudian dikatakan ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Lalu kemudian ada turun burung merpati dalam Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Dari situ kita memahami bahwa Tuhan kita itu pada saat yang bersamaan ada 3. Pada saat yang bersamaan. Dan memang Alkitab menggambarkan kepada kita Tuhan itu muncul dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin sampai di situ dulu ya. Ada tanggapan nggak, Kawante? Gimana teman-teman bisa dimengerti sejauh ini? Tritunggal 3, 1, 3, 1. Bisa ya, dipahami ya? Nah, kebanyakan kita tuh bingungnya gini kalau gitu. Loh, kok kalau gitu Tuhan satu apa enggak? Satu apa enggak? Satunya gimana?
Soalnya kalian tiap upacara hari Senin apa tuh sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau 3 gimana? Keluar dong dari Indonesia ya, nggak boleh. Iya kan? Nah, memang betul di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Allah kita adalah Esa. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi masalahnya kata Esa di dalam perjanjian lama itu teman-teman bukan berarti satu kayak dalam bayangan kita. Dalam bahasa Ibrani itu ada 2 kata yang menggambarkan satu, yaitu yang pertama Yahid. Yahid itu artinya satu numerik, satu biji, satu, nah itu numerik. Tapi ada kata berikutnya yaitu Ehad. Kata Ehad itu artinya kesatuan. Jadi yang namanya satu itu digunakan di dalam perjanjian lama menggambarkan Tuhan itu siapa? Tuhan itu Esa, Esa itu Ehad. Dan Ehad itu artinya itu seperti buah anggur. Nah, teman-teman kalau disuruh pergi beli buah anggur, beli buah anggur dong. Teman-teman bawa pulang anggur itu 1 biji atau 1 ranting? 1 kilo lah biasa ya, 1 kilo lebih. Jadi bawa pulang anggur itu 1 ranting, betul nggak? Nah, teman-teman waktu bawa pulang anggur 1 ranting, teman-teman datang ke toko bilang, mau beli anggur berapa? Satu biji. Begitu? Enggak kan? Waktu bilang mau beli anggur itu belinya per 1 ranting, dan kita tidak pernah bilang 1 ranting itu 1 biji anggur. Iya enggak? Jadi anggur itu, buah anggur itu ada banyak anggur di dalamnya, tetapi dibilang 1 anggur. Itu Esa. Jadi Esa itu apa sih? 1 kesatuan. 1 kesatuan itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya dikatakan Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu 1 kesatuan. Aku dan Bapa adalah 1. Makanya kita ngerti tadi doa Yesus. Sama seperti aku dan engkau adalah 1, artinya aku dan engkau adalah 1 kesatuan, maka mereka pun harus menjadi 1. Jadi Tuhan kita itu 3 pribadi, 1 kesatuan. Dan tebak Kowante, gue baru memikirkan ini sesudah lulus dari STT. Karena apa? Karena di STT kita cuma hafal. Terus gue ngebayangin nih teman-teman nih yang di Korem nih ya. Gue ngebayangin, gila ya. Waktu gue dulu kalau gitu selama jadi Korem, pemuda, gue juga gak pernah mikir loh. Tetapi setelah gue pikirin baik-baik, baru gue pikir, iya ya selama ini gue pikirin Tuhan itu tidak benar-benar mikirin fazi gitu loh. Waktu dibilang Tuhan itu 1, terus kemudian iya 1 apa? Ya 1 aja pokoknya. Gak jelas 1 apa. Tapi sebenarnya Tuhan kita tuh 3 pribadi, 1 kesatuan gitu loh. Jadi teman-teman sudah dapat materi yang lebih advance dari STT ya. Dan teman-teman yang katekisasi juga sebentar lagi akan masuk materi ini. Siap-siap ya. Yoi. Ada 30 lebih. Nah, kalau gitu kan pertanyaannya selalu begini. Kalau gitu Kristen itu nyembah banyak Tuhan nggak? Iya nggak? Iya kan? Kalau gitu apakah Kristen menyembah banyak Tuhan? Tuhan kita bukan 1, tetapi Tuhan kita 3. Loh bentar dulu. Kita tidak pernah menyebut Tuhan kita itu 3 dalam arti 3 seperti bayangan dewa-dewa. Kayak begini. Tahu dong dewa-dewa ini dong? Zeus, terus kemudian ada Ares, ada Poseidon, lalu kemudian ada Aphrodite, ada apa lagi tuh? Artemis, Athena, apapun lah gitu lah ya. Teman-teman kita tidak membayangkan Tuhan kita kayak dewa-dewa begini. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca cerita mitologi, by the way, gue waktu SMP gue lebih suka baca cerita mitologi daripada Alkitab. Yes. Emang apalagi dasar. nama-nama begini banyak di game, betul? Lebih gampang dihafal. Dan gue waktu di SMP, gue perpustakaan buku mitologi itu gue lahap semua. Tapi Alkitab nggak pernah mau gue baca. Nah anyway ya teman-teman ya, dewa-dewa itu kalau teman-teman baca ceritanya, teman-teman akan menemukan bahwa karakteristik dari politeisme adalah satu dewa dan dewa yang lain itu nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada hubungannya tuh begini, nggak ada urusan saya itu maunya perang, kalau dewa yang lain maunya damai misalnya. Dewa yang satu maunya gue maunya begini, dewa yang lain maunya begitu. Mereka berantem. Malah cerita ada dewa-dewa yang saling selingkuh, ya kan?
Ada dewa yang tidur dengan manusia, Zeus. Punya banyak anak, hobinya itu ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Istrinya marah, ngamuk, berantem. Dewa-dewa ini berantem, teman-teman. Nah, itu namanya politeistik. Apa itu? Banyak dewa, banyak pikiran, banyak maunya. Banyak kepentingan juga. Banyak jadinya. kepentingannya. Tetapi kekristenan itu bukan politeistik, teman-teman. Kekristenan itu teman-teman tidak pernah menemukan bahwa kemudian firman Tuhan mengatakan, maka Yesus pun ngambek kepada Bapa. Yesus tidak mau makan. Kenapa? Karena Bapa suruh Yesus pikul salib, Yesusnya kagak mau. Nggak pernah. Tapi teman-teman akan menemukan cerita bahwa Yesus mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Luar biasa ya. Menundukkan diri. Mau menjadi satu. Itulah kekristenan. Kita tidak akan pernah menemukan Roh Kudus ngambek. Karena apa? Orang Kristen doanya buat Yesus doang. Dalam nama Yesus, amin. Tapi nggak pernah doa dalam nama Roh. Betul nggak? Nah, doanya pada Bapa doang, nggak mau doa pada aku, Roh Kudus. Maka Roh Kudus pun ngambek tidak mau menyertai orang Kristen. Nggak ada. Why? Karena ketiganya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Satu kesatuan itu artinya apa? Ada dalam satu harmony. Nah, makanya tema kita hari ini Korem in one harmony. Curiga nggak? Jadi arahnya kemana kok? Korem in one harmony ini. Gini loh. Yesus tuh doa sama kita. Doa sama Bapa. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Supaya kita semua tuh jadi satu. Artinya apa? Kerinduan Tuhan Yesus adalah sama seperti Yesus dan Bapa itu satu pikiran, satu kehendak. Maka pengikut Yesus itu pun harus jadi satu. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya adalah diciptakan untuk jadi satu. Seringkali kita tuh suka berantem. Kok tuh sering bercanda tuh sama orang tua ya. Misalnya gini loh, teman-teman tahu nggak bahwa doktrin Allah Tritunggal ini itu adalah doktrin yang powerful banget. Karena apa? Karena Allah kita tuh bukan Allah yang mau cuman ego doang, enggak. Tetapi Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang mau jadi satu. Tuhan yang mau untuk benar-benar ada dalam satu harmoni, satu kesatuan, satu pikiran, satu kehendak. Makanya kalau suka sindir, kalau misalnya orang tua suka berantem di rumah misalnya. Misal, kalau orang tua suka berantem, yang satu egois, satu nggak mau kalah. Pertanyaannya gini, ini yang disembah Tuhan yang mana? Ngerti gak? Yang disembah ini Tuhan yang mana? Kalau yang engkau sembah, papa dan mama, yang engkau sembah adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh bilang begini, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu jadi satu. Suami dan istri harus jadi satu. Kan Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya bukan lagi dua tetapi artinya apa? Artinya kalau kita punya Tuhan dan kita mengaku Tuhan kita sebagai Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti kita harus jadi, itu salah satu karakteristik pengikut Yesus. Berarti di Korem kayak gimana? Di Korem itu kita tuh bukan jadi orang asing. Ketika kita datang di Korem itu artinya kamu dipanggil untuk jadi satu sebagai anak-anak Tuhan. Satu apa kok? Satu itu artinya begini, bukan kamu datang misalnya kamu gak disambut, aduh aku baper gitu. Bukan begitu. Gara-gara gak disambut, gak disenyumin sama Asher, baper duduk di pojokan sono sambil main Mobile Legend. Enggak gitu guys, gitu loh. Iya enggak? Karena apa? Karena kita tuh adalah satu. Kok? Tapi gak enak. Karena ya masing-masing udah pada ada grup-grupannya. Lo justru kamu harus membawa dirimu untuk mau menjadi satu. Dan menjadi satu tuh memang gak enak. Memangnya ada kalau misalnya kita mau nge-gym nih ya. Wah aku mau kurus, mau diet. Terus maunya enak-enak doang. Menu dietnya pagi nasi tim, siang babi kecap, malam ayam panggang. Terus kemudian snacknya apa? Ayam kremes. Lalu kemudian ayam geprek. Emang gitu? Harus gak enak kan gitu kan. Nah sama di gereja pun kita harus melatih diri kita untuk apa? Untuk blending. Sama halnya dengan teman-teman yang lain, misalnya kalau ada orang baru kita harus open, kita harus terbuka gitu loh. Kita harus menerima orang-orang yang baru yang datang bergabung bersama-sama. Kadang-kadang kita tuh jadi orang Kristen tuh bisa egois.
Tahu kenapa egois? Kita tuh cuman maunya disapa, iya nggak? Disambut, setuju? Disayang, dihormati. Tapi kita tuh harusnya jadi orang Kristen yang Nah ini bahasa Indonesia nih. Pasif dan aktif. Bedanya pasif dan aktif apa? Pasif itu betul ya? Dipukul, dihina, dicincang. Waduh kok serem banget gitu kan ya. Kalau aktif itu apa? Memukul. Oh jangan, di Korem jangan dipukul ya. Gitu. Menyayangi, mengasihi, menyapa, apa? Ya udah. Kebanyakan kita kalau di gereja kita maunya cuman tapi kita lupa kita harusnya kita harusnya mengaktif untuk menjadi satu. That's why kenapa tema hari ini Korem in one harmony. Karena kita punya Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam one harmony itu. Gitulah kira-kira. Oke, jadi semoga teman-teman jelas ya hubungan kita follow the one dan Korem in one harmony. Jadi ketika kita ikut satu Allah itu, kita ngerti ada harmoni di dalam Allah kita dan kita mengikutinya, kita bawa sama-sama di dalam gereja, kita menjadi satu harmoni. Tapi kita tahu gak gampang bukan untuk menjadi satu itu ya. Jadi kita lanjut deh, kita ngobrol-ngobrol hal-hal lain mungkin yang biasa menjadi pertanyaan bagi teman-teman Korem. Nah kayak tadi ya, mungkin kita sering mikir anak-anak remaja itu kepengen disambut, dilayani dan lain sebagainya. Tapi juga nggak sedikit mungkin yang justru kalau bisa mah nggak usah disambut dah, datang aja duduk di pojok, diem-diem. Mungkin ada yang bilang begini, aku ini pemalu, ya kayak saya ya pemalu ya. Aku ini introvert, udahlah nggak usah lah bergaul sama banyak orang, biarin aja, nggak apa-apa. Aku nggak usah ngerepotin teman-teman yang lain. Nah menurut Koante gimana kalau ada yang kayak begitu berpikirnya? Betul. Jadi somehow kadang ada di antara kita tuh merasa, aduh aku nggak suka rame-rame, aku nggak suka heboh-heboh. Padahal kalau ketemu sobat-sobatnya, gila ya kan? Gitu. Kan somehow kayak ada di antara kita tuh kayak misalnya di tempat umum tuh kita diem gitu kan. Padahal kalau udah ketemu hopengnya, gitu kan ya. Nah biasa semua itu pasti akan dimulai dengan awkward. Katakan sama-sama awkward. Ayo sama-sama, 1, 2, 3, awkward. Awkward itu udah biasa. Karena tidak ada yang sebenarnya kalau kita bilang ketemu sama teman baik, emang kamu ketemu teman baik langsung cas gitu? Enggak kan? Semuanya selalu dimulai dengan awkward. Nah bedanya adalah awkwardnya berkepanjangan atau awkwardnya bentar kan gitu kan ya? Nah cuman gini loh teman-teman, kalau kita tidak pernah take one step, there not will be another steps. Setuju nggak? Kalau kita tidak pernah ambil satu langkah, tidak akan pernah langkah berikutnya tuh ada. Mulai aja dulu kata Tokopedia. Kan gitu kan ya. Mulai aja dulu gitu. Nah dalam Korem teman-teman mungkin sebagian di antara kita kayak, kok gue lebih pilih duduk di pojokan jauh-jauh. Iya, it's okay. Kita respect you gitu loh. Tetapi kalau kita tuh punya Tuhan kita tuh Tuhan yang mendekat, setuju nggak? Yesus itu adalah Yesus yang mendekat kepada kita, amin? Karena Yesus kita adalah Yesus yang mendekat dan bukan Yesus yang, Yesus yang duduk di pojokan. Bayangin nggak kalau Yesus tuh kayak Yesus yang duduk di pojokan dan main game doang, kita jadi apa? Mati kita semua. Tapi dia adalah Allah yang datang mendekat, meskipun kita menolak dia. Perhatikan teman-teman. Kalau kita mengikut Yesus, percaya Yesus, maka kita pun harus jadi Yesus yang mendekat. Yesus yang getting closer. Mendekat kepada siapa? Kepada teman-teman di Korem. Mendekat juga kepada siapa? Mendekat kepada Koante. Aduh tapi kok Koante gede begitu, ngeri aku. Enggak, Koante mah baik. Kalian tahu apa Winnie the Pooh? Nah. Fluffy. Ramah banget kan gitu loh. Oke, nah jadi ya mungkin ya kita bisa saling menghargai ya dengan itu. Ada teman-teman yang mungkin butuh space, tapi kita juga jangan lupa mungkin ajak mereka, kita kenal juga ya. Nah mungkin ini satu pertanyaan yang seringkali terpikir juga di Korem zaman now. Korem zaman gue itu dulu dikuasai oleh mungkin 3/4, 75%, 80%
Anak-anak IPTO. Nah sekarang ini, coba ya gue pengen tahu deh ya. Angkat tangan yang dari IPTO. It's not that many. Bahkan di Oke. pengurus, oke, thank you, turunin. Nggak sebanyak itu, bahkan di pengurus kita itu kalau nggak salah 4 doang yang IPTO ya, bener ya? Dari belasan, 13, 14. Nah jadi, ini juga menimbulkan satu hal yang unik ya. Dulunya homogen, nah sekarang heterogen, tapi seneng ngelihatnya. Gue seneng ngelihatnya, hal ini dulu nggak bisa dicapai. Ini hal yang zaman sekarang Korem bisa capai. Nah menurut Ko Andre sendiri gimana ya kalau ada perbedaan sekolah dan lain sebagainya itu kan bisa aja jadi kayak aduh gua nggak nyambung deh kayaknya sama dia, aduh kayaknya beda deh, atau jangan emang sekolahnya bukan international, language-nya beda, lu ngomongnya pakai gua lu, Ai ngomongnya pakai Ayu, asik. Ayu Dewi. Nah gimana menurut Ko Andre ada gap culture, gap seperti ini? Sebenarnya justru lebih asik begitu ya. Kadang setuju nggak teman-teman kalau kita cuman gaul di circle kita doang, wawasan kita nggak nambah. Setuju nggak? Karena kalau kita tuh cuman main di zona nyaman kita doang, kita tuh wawasannya nggak nambah. Tapi dengan cara kita tuh bisa bergaul dengan lebih banyak anak-anak atau dari berbagai sekolah, dari teman-teman yang lain, kita tuh akhirnya bisa nambah wawasan. Kita tuh nambah jangkauan, nambah pergaulan gitu loh teman-teman. Dan itu selalu baik. Listen to me. If you think that one day you will enter university apapun itu, kamu masuk universitas apapun itu, dan teman-teman cuma mikir gini, gua mau ke kampus, gua pokoknya datang, gua mau belajar, gua mau IP gua 7,5, gila ya. IP gua 7,5, gua mau lulus cum laude, gua mau kerja di Microsoft. Sorry to say, mimpi kamu. Sebenarnya universitas itu yang penting adalah bukan datang, duduk, dengar, pulang. Tetapi yang penting itu adalah kita nambah connection. Kita nambah orang-orang, kita nambah pergaulan. Dan you know what? Karena pergaulan itulah yang akan membuat kita growing. Gitu loh teman-teman. Tentu saja pergaulan yang benar ya. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan di dalam gereja itu penting. Karena apa? Karena memang Tuhan tuh ciptain kita nggak jadi alone. Tuhan tuh nggak ciptain kita teman-teman jadi alone, nggak pernah. Tuhan bahkan tidak pernah ciptain untuk apa? Hei kamu anak Korem IPK Tomang, kamu yang punya tempat first class. Nggak ada. Kita semua jadi satu. Bukan karena kita sekolah di mana. Dan kita semua tidak pernah diciptakan untuk being alone. Kita harus diciptakan untuk together, bersama-sama. Why? Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Nah jadi tadi menarik sekali Ko Andre bilang soal pergaulan di gereja. Nah menurut Ko Andre sendiri pergaulan di gereja itu apakah ini hari Minggu doang? Atau gimana? Sebaiknya apakah selain hari Minggu kita juga punya relasi atau gimana? Soalnya banyak juga nih yang bilang kayak gini, udahlah yang penting ke Korem gue hari Minggu datang, that's it. Menurut Ko Andre gimana? Nah itu salahnya orang Kristen tuh. Banyak orang Kristen pikir yang penting gue datang ke gereja. Kenapa lu nyebut diri lu Kristen? Oh iya karena gue dari dulu ke gereja. Seminggu sekali gue ke gereja. Salah banget. Karena apa? Karena kehidupan Kristen itu adalah kehidupan setiap hari. Nah makanya sebenarnya penting banget, meskipun tadi kan gue bilang, kita antar sekolah jangan pisah-pisah, harus blending gitu kan. Tapi somehow kita habisin hidup kita banyak di sekolah, iya nggak? Nah ketika kita habisin hidup kita banyak di sekolah, ya artinya mau nggak mau kita itu ada dalam circle-nya teman-teman kita di sekolah. Makanya penting banget untuk kita itu tetap punya satu relasi yang baik antara anak-anak Tuhan gitu loh teman-teman, di sekolah. Kamu satu sekolah dengan siapa? Atau bahkan mungkin kok aku kayaknya punya hopeng-hopeng circle juga dengan sekolah yang lain. It will be good gitu loh. Jadi kekristenan itu bukan cuma hari Minggu doang. Tetapi kekristenan itu adalah setiap hari. Setiap hari di mana kita tuh belajar untuk apa? Kita belajar untuk mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus minta. Yaitu hidup di dalam kasih, to respect, to show love to orang lain gitu loh. Menunjukkan kasih dan help each other. Kira-kira sih kayak gitu. Ya jadi ketika kita berusaha untuk mengasihi itu juga kok ya kan bentuknya banyak ya. Nah menurut Ko Andre gimana sih cara bentuk mengasihi atau bentuk keterlibatan di dalam komunitas? Ada apa aja sih menurut Ko Andre yang bisa diberikan oleh anak-anak remaja zaman now? Gini, jujur deh, kita selama ini doain apa sih? Guys, Doa nggak? doa nggak? Doa apa?
Doa makan kok. Terus doa makannya kayak gimana? Tuhan makasih mau makan, amin. Kan gitu kan? Gitu Hafalan aja ya. terus. Teman-teman, jangan jadikan kekristenan kayak gitu. Kalau jadikan kekristenan kayak gitu kita nggak akan growing. Kita harus punya waktu tentu saat teduh. Aku sih berharap teman-teman mulai belajar bersaat teduh ya. Mulai belajar untuk baca Alkitab. Kok tenang udah ada? Kapan? Waktu di sekolah. Nah itu biasa alasannya gitu. Aku saat teduh kok di mana? Di sekolah, di kelas. Biasanya jujur deh, saat teduh di kelas itu efektif gak? Halo? Nggak efektif. Adanya kita masih ngantuk, iya nggak? Terus kita bosen. Terus kemudian kita ngapain? Kalau zaman Gogo dulu tulis-tulis di meja gitu loh. Coret-coret gak jelas, gambar-gambar gak jelas. Kita itu kalau mau push rank, asik. Kalau mau push rank, mesti push rank sendiri, setuju? Mesti sediain waktu, setuju? Iya nggak? Kita kalau mau push rank, kita mesti kasih waktu, mesti main, mesti niat. Sama, kalau mau saat teduh, mesti niat. Mesti sendiri, jangan cuman harapin baca Alkitab di kelas. Itu yang pertama. Di dalam waktu saat teduh itu, makanya tadi kan Koko bilang tentang doa ya. Kita doa nggak? Nah, gimana sih caranya menyatakan kasih? Paling simple, kamu mulai doain teman-teman kamu di gereja. Mulai doain teman-teman kamu di gereja, doain pengurus korem, doain kowante, doain teman-teman yang lain. Mulai coba punya pulang nih ya, mulai tulis, aku mau selama 1 minggu ini doain si A, B, C, D. Di situ kamu belajar untuk mulai menyatakan kasih. Setidaknya mulai dari jam diri kamu sama Tuhan. Kamu mulai doain teman kamu mulai doain si A, si B, si C. Apa salahnya? Halo? Sekarang mau tanya, kalau kita doain teman kita, rugi nggak kita? Rugi nggak? Nggak rugi sama sekali kan? Tapi itu justru melatih kita untuk apa? Melatih kita untuk punya kasih terhadap mereka, punya kepedulian. Mulai dari hal yang simpel aja dulu lah. Ya. Jadi terkadang kita merasa bahwa untuk memberikan diri itu hanya melalui di sini nih misalnya ya, dalam pelayanan dan lain sebagainya, dan seringkali juga jadinya kita nggak kepikiran gitu ada hal-hal yang sederhana yang mungkin nggak kelihatan orang, yaitu melalui doa misalnya tadi ya. Nah dan biasanya di korem itu gitu tuh masalahnya, ini teman-teman yang main udah pada jago, kayaknya talentaku tuh nggak masuk standar di korem. Nah menurut Ante gimana tuh? Kayaknya talentaku tuh nggak harmoni deh sama anak-anak korem yang lainnya gitu. Tenang, waktu kita lihat di atas, wah ada banyak orang-orang yang hebat-hebat. Tenang, di bawah kita masih lebih banyak, gitu loh. Jadi menghibur diri itu baik gitu loh teman-teman ya. Nah, satu kali ada seorang anak yang kemudian come to me ya, bilang kok kita kayaknya minggu ini mesti khotbah tentang pelayanan. Oke. Teman-teman waktu itu akhirnya saya siapin satu khotbah tentang pelayanan di korem, dan akhirnya saya bilang begini, teman-teman kalau pelayanan, sebenarnya pelayanan itu adalah kita yang berkorban atau apa? Kita berkorban nggak? Iya kok, berkorban apa? Waktu. Terus berkorban tenaga, berkorban apa lagi? Biaya, naik Gojek kok, naik Grab gitu kan. Oke. Sekarang Koko tanya, waktu itu dari siapa? Tuhan. Jadi kita berkorban tidak? Kita berkorban Tuhan, berkorban enggak? Kasih Tuhan waktu enggak? Enggak, yang ada malah kita yang buang-buang waktu kan? Oke. Tenaga dari siapa? Tuhan. Kita berkorban tenaga enggak? Enggak, yang ada kita buang-buang tenaga enggak jelas kan? Buang-buang tenaga untuk baper sama si gebetan kita yang lagi deket sama orang lain kan gitu kan? Nah. Duit, buang-buang duit. Duit itu dari siapa? Dari Tuhan juga. Nah kita buang-buang duit gak sebenarnya? Enggak juga gitu loh. Jadi poinnya gini loh, pelayanan itu sebenarnya kita tidak pernah memberi untuk Tuhan, karena semuanya itu dari Tuhan. Malah pelayanan itu sendiri adalah sarana untuk kita tuh growing. Pelayanan sendiri itu adalah sarana untuk kita belajar. Teman-teman silakan cek para basis yang terkenal Kristen ya. Saya nggak usah ngomong yang non Kristen. Kayak siapa? Itu semua dimulai dari gereja. Penyanyi kayak, maklum gue nggak kenal penyanyi banyak. Katy Perry ya salah satunya ya. Katy Perry memulainya dari mana? Gereja. Bokapnya pendeta kan, Katy Perry. Iya, bokapnya pendeta.
Semua itu dimulai dari mana? Gereja. Kamu bisa advance itu karena gereja. Bari likumahu, tahu nggak? Nggak tahu ya. BLP. Mulainya tuh dari mana? Gereja. Gereja tuh menjadi tempat yang baik buat kita tuh growing, pelayanan. Justru pelayanan tuh berkat, bukan kamu berkorban. Kalau Kowante minta, yuk gabung yuk jadi usher, itu berkat. Itu bukan mau bikin susah kita. Kalau misalnya diminta untuk yuk gabung yuk untuk apa? Untuk mulai jadi tim musik, main gitar. Kok aku nggak bisa? Justru itu kesempatan belajar. Kesempatan untuk apa? Kita growing. Karena somehow kita mesti dikondisiin. Setuju nggak? Amin. Kita mesti dikondisiin. Dan pelayanan itu melatih kita untuk growing. Melatih kita disiplin. Melatih kita untuk apa? Melatih kita untuk ayo pelayanan semua sama rata. Nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih miskin. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh. Kita semua sama-sama. Kayak gitu. Iya. Jadi keinget sebuah cerita. Jadi suatu saat lagi berdiri ya, kita lagi berdiri di sebuah kolam. Jadi memang itu kolam pemancingan. Nah, tapi memang di dalamnya itu ada bermacam-macam binatang lah. Termasuk ada binatang-binatang buas juga, ada buaya juga di dalamnya. Lalu tiba-tiba lagi mancing-mancing atau gimana ada satu kecebur. Lalu ternyata yang tukang untuk nolongnya itu lagi nggak ada. Jadi semua berdiri cuman bilang ayo dong gitu. Tolongin dong. Nggak mau lah, ada binatang-binatang lain nggak berani. Tiba-tiba ada yang nyebur satu, pure gitu kan. Wah, dia langsung berenang kenceng-kenceng. Dia angkat orang itu, dia naik. Wah, semua tepuk tangan. Wah, keren. Tiba-tiba begitu dia keluar, dia naik, dia berdiri, dia teriak. Siapa yang tadi ceburin gua? Nah, jadi ternyata terkadang memang harus diceburin baru bisa untuk ya growing dan lain sebagainya. Nah, kita di Korem juga memang mempersiapkan lah ya, bukan pakai tanda kutip ya, mempersiapkan betul-betul dari pembimbing misalnya di bidang worship, pengurus bidang worship dan juga multimedia, kita pasti persiapkan iklim untuk kalian bisa dilatih. Teman-teman yang bagian multimedia udah dilatih kan sama Ko Kevin untuk cara pegang kamera, setelnya, ya enggak? Kalian bisa lihat teman-teman yang masih SMP sudah bisa jadi WL, ya enggak? Nah, itu pasti ditemenin. Jadi jangan takut soal ini. Kita akan berusaha supaya bisa harmoni. Nah, jadi tetap kita stay di dalam Korem, kita menjadi satu harmoni. Closing remarks, silakan kok. Apa? Ya, penutup. Closing remarks sih. Gini loh teman-teman. There was a time when I become a shy boy. Really, you have to believe in me. There was a time when I become a shy boy. Seorang yang selalu berdiri di belakang emaknya. Kalau ada orang datang selalu ngumpet di belakang daster emaknya. That was me. I was someone yang gak pernah memikirkan bahwa gue akan jadi seperti ini. Even gue gak bilang juga buat teman-teman untuk jadi seperti ini. Wah, kalau gitu mau jadi hamba Tuhan, enggak juga. Tetapi teman-teman, selalu ada waktu di mana kita tuh masih gak bisa apa-apa. Selalu ada waktu di mana kita tuh mentalnya anak kecil banget. Selalu ada waktu di mana kita tuh masih cupu banget, cups banget, masih jiper banget, masih caper banget gitu kan. Selalu ada waktu di mana kita tuh masih nggak jadi apa-apa. Tetapi let's imagine. Mari kita berimajinasi, kita akan jadi apa? Kita akan seperti apa? Teman-teman tahu nggak? The best place for you to get that point itu di mana? Di gereja. Karena kita tuh bukan cuman orang yang dilatih harus isi otaknya, setuju? Kita juga bukan cuman orang yang dilatih harus apa, tapi kita harus diisi hatinya, karakternya, mentalnya, dan itu teman-teman dapat di mana? Di gereja. Teman-teman pasti ketemu dengan begitu banyak orang yang egois di luar sana, yang cuman hidup hanya untuk dirinya sendiri, yang gak peduli sama orang lain. Teman-teman, kita akan jadi seperti itu kalau kita tidak dilatih di sini. That's why kenapa hari ini temanya Korem in One Harmony. One Harmony itu apa? Simple. Kamu memberi diri untuk apa? Aku mau jadi bagian dari komunitas ini. Aku mau jadi bagian untuk growing bersama-sama dalam komunitas ini. Dan I believe bahwa Tuhan memakai Kowante, Tuhan memakai pengurus, Tuhan memakai Korem, Tuhan memakai kakak pembimbing semua. Untuk apa? Untuk aku growing. Amin? Amin? So mulai hari ini jangan reluctant, jangan enggan, jangan males. Ayo kok
Tanya sama pembimbing kamu, tanya sama pengurus, aku bisa ngapain? Nah gitu. Aku bisa kasih apa? Aku bisa gimana? Kowante, aku bisa gimana supaya lebih aktif? Ayo, karena ini saatnya kita growing. Amin? Yes, sudah closing deh. Oke, jadi semoga kita hari ini dalam merayakan HUT, kita berbagian bersama-sama dan kita juga membagikan bersama-sama melalui momen ini. Oke, silakan Konte tutup kita dalam doa. Oke, teman-teman. Perenungan kita. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau hari ini berbicara kepada kami. Tuhan, biarkan kami untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi. Biarkan kami Tuhan mengenal Engkau bukan hanya sekadar apa kata orang atau apa kata orang tua kami. Tetapi biar kami mengenal Engkau sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam satu kesatuan. Dan disitulah kami pun ingin menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang hidup dalam satu kesatuan. Mengasihi-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami mau growing, mau belajar, mengejar rencana Tuhan, masa depan yang Tuhan berikan buat kami. Terpujilah nama-Mu. Thank you Tuhan untuk Korem yang hari ini berulang tahun. Thank you untuk Kowante. Thank you untuk kakak-kakak pembimbing, pengurus semua. Kami berdoa Tuhan pakai mereka dan juga pakailah kami untuk jadi berkat. Pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Thank you Konte, God bless. Thank you. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan dengan semua pemberian Tuhan terhadap hidup kita. Apakah kita mau memberi respon yang sama? Aku undang teman-teman untuk kita sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui kantong persembahan atau teman-teman juga bisa scan QR Code. Dan saat ini kita akan sama-sama menaikkan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu
Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami, segala penyertaan Tuhan terhadap gereja kami, terhadap korem kami. Saat ini kami membawa sebagian dari apa yang kami punya untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu apa yang kami punya ini masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa persembahan kami ini bisa dipakai untuk memperluas gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan. Teman-teman terus semangat melayani Tuhan. Masa remaja sangat cepat berlalu, setelah lewat tidak akan mungkin kembali. Pakai waktu dengan baik untuk sungguh-sungguh belajar firman, berteman sebanyak-banyaknya dengan teman-teman di remaja, dan belajar terus untuk melayani Tuhan. Demikian pesan dari saya dari Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Korem itu bagi aku adalah bagian besar dalam kehidupan aku karena aku menghabiskan beberapa tahun di masa remajaku di Korem, dimana di situ aku jadi mengenal Tuhan dan juga punya teman-teman yang dimana bersama-sama berjalan mengenal Tuhan. Tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima, tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Korem bagi saya adalah sebuah bagian dalam kehidupan saya, di mana saya menghabiskan masa-masa remaja juga di Korem. Saya bertumbuh dalam iman Kristus Yesus. Korem saya bisa mengenal teman-teman baru yang mau bersama-sama dengan saya berjalan bersama-sama dalam Tuhan, yang mau berbagi suka duka bersama-sama dalam Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan sangat baik yang tak lekang oleh waktu. Everybody go! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Halo, apa kabar teman-teman Korem? Selamat ulang tahun buat kita semua. Senang sekali bisa berbagi sukacita bersama-sama dengan teman-teman semua di hari ulang tahun Korem ini. Biarlah Korem tetap menjadi simbol dan tempat perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah waktu ini menjadi waktu di mana kita merayakan yang bersukacita bersama setiap dari kita tanpa terkecuali sebagai bagian dari keluarga Korem. God bless you all. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Selamat ulang tahun untukmu, untukku, dan untuk kita semua.
ada kue kecil-kecilan nih ya buat kita sama-sama rayain. Yuk kita sama-sama nyanyi selamat ulang tahun. Yuk teman-teman, kita mau bangkit berdiri ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu korem selamat ulang tahun. Kita mau nyanyi ini sekali lagi ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu korem selamat ulang tahun. Oke teman-teman, mungkin belum afdol kita ngerayain ulang tahun Korem kalau kita belum nyanyi lagu kita, lagu Korem. Boleh? Lagu Korem? Yuk, boleh kasih ucapan selamat ulang tahun mungkin ke teman kanan kirinya. Kita mau ngerayain birthday Korem, birthday kita semua hari ini. Selamat datang di korem kita, bersekutu Tuhan remaja. Mari kita saling menyapa dengan senyum yang gembira. Kita berdoa mendengarkan firman-Nya, selalu berusaha turuti perintah-Nya. Kita berkumpul bersama, berteman bagai saudara, satu keluarga. Untuk selama-lamanya selalu berbagi cerita, cerita tawa suka duka melayani Tuhan selamanya. Yuk kita mau sama-sama bilang, with God we do our best. God we do our best. Oke teman-teman, karena lilinnya nggak bisa nyala, kena AC. Jadi kita nggak usah tiup lilin deh ya, kita kan nggak harus percaya begituan ya. Oke, tapi kita mau sama-sama mengucap syukur ya untuk korem kita. Tadi kita udah diajarin juga kita saling mendoakan. Yuk saat ini kita sama-sama kita doa. Kita doa mengucap syukur untuk korem kita, mengucap syukur untuk teman-teman di sekitar kalian, sebelah kiri kanan kalian maupun yang agak jauh duduknya dari kalian. Kita sama-sama mengucap syukur dan kita doain untuk korem, untuk teman-teman yang ada di dalamnya, untuk Koko Cici pembimbing, teman-teman pengurus semuanya. Kita mau sama-sama angkat suara, kita doakan. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa mengucap syukur untuk korem. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama merayakan kebesaran Tuhan. Kami boleh menjadi saksi bagaimana Engkau 36 tahun memimpin komisi remaja di GKI Greenfield. Kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau terus memimpin komisi remaja hingga saat ini. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi penikmat.
Ya Tuhan, tapi izinkan kami juga Tuhan, bawa kami bukan hanya untuk menjadi penikmat di dalam komisi remaja ini, tapi kami boleh terlibat juga di dalamnya untuk dinikmati oleh teman-teman kami yang lain. Ajar kami untuk boleh membagikan kasih kepada orang-orang lain. Ajar kami untuk membawa harmoni di dalam remaja ini. Ajar kami untuk semakin lagi mengenal Tuhan, Allah Tritunggal yang adalah satu itu. Kami mau Korem menjadi satu juga ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus boleh menyatukan Korem. Kami yang begitu banyak tapi Engkau satukan. Sungguh luar biasa anugerah-Mu dan begitu besar. Dan kami memohon juga ya Tuhan, Kau memimpin hari-hari kami ke depan. Ketika kami berada dalam satu wadah di Korem ini, Engkau Allah yang terus menyatukan kami dan memampukan kami untuk boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Pelayanan di tempat ini dan juga setiap tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami di sekolah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, talenta kami juga boleh kami berikan, kami pakai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman silakan duduk. Warta di bawahnya. Di bawahnya. Oke teman-teman, kita mau warta sebentar ya. Oke, pertama-tama kita boleh kasih aplaus dulu buat teman-teman kita yang udah pelayanan hari ini, juga buat Ko Andre. Ko Andre, oh ya, thank you. Oke, dan untuk warta pertama, kita mau ngumumin pemenang kita soal running Korem kemarin. Kalau misalnya, aku yakin dan percaya 3/4 dari kalian yang hadir di sini kemarin ikut running Korem ya. Nah, siapa yang penasaran sama pemenangnya? Gak ada ya? Oke. Jadi untuk pemenangnya itu selisih 20 poin doang sama yang juara 2. Langsung aja, jadi cuma ada satu pemenang ya teman-teman. Pemenangnya itu ada dari kelompok Bemo dengan total poinnya 1970. Yang merasa kelompok Bemo boleh maju ke depan. Yang merasa kelompok Bemo, WL kita hari ini boleh maju ke depan. Silahkan diterima hadiahnya. Yang kelompok Bemo ada Nadine, terus ada siapa lagi? Kevin, ada siapa lagi? Kenneth. Cuma berdua kah dari kelompok Bemo? Oh ya, ada Trisha juga. Boleh foto dulu di tengah. Oh ya, Rainer, silahkan. Sebentar Embit, kurang satu. Nggak tahu. Jangan malu-malu, maju. Ada lagi nggak? Yang merasa kelompok Bemo, boleh maju ke depan. Yang katanya singkatannya becak mogok. Anak zaman now nggak tau Bemo. Oke, kita kasih applause ya buat teman-teman kita. Thank you juga buat teman-teman lain yang udah join running Korem kita. Semoga lewat kebersamaan kita kemarin, teman-teman bisa lebih kenal teman-teman di Korem satu sama lain. Dan semoga kedepannya kita bisa adain acara-acara kayak gitu lagi supaya teman-teman bisa saling lebih dekat aja sih satu sama lain. Oke. Lalu untuk warta yang kedua, untuk tim worship minggu depan boleh tolong ditampilin. Oh nggak ada, tapi aku bacain aja ya berarti. Untuk WL-nya itu Ming Ming dan Megan. Terus singernya ada Chelsea Sharon, Nicole Yunisabeth, Emerson Juan, dan Elroy Anderson. Terus pianisnya itu Alden Xavier, violernya Kristania Liman, gitarisnya Timothy Gunawan, bassnya Ruben Zakari, dan drummernya Vanessa Christie. Nah untuk teman-teman yang aku sebutin tadi namanya, boleh tolong persiapkan hati teman-teman dan waktu teman-teman buat pelayanan minggu depan ya. Oke, berhubungan juga dengan yang Ko Andre bilang tadi bahwa pelayanan itu adalah sebuah kesempatan. Nah kita teman-teman pengurus mau buka kesempatan itu, kita mau ada buka pendaftaran penata layan, boleh ditampilin. Ada barcode-nya, kalau teman-teman mau join, mau pelayanan di Korem, teman-teman bisa scan barcode ini. Atau enggak, atau kalau teman-teman mau pelayanan multimedia, teman-teman juga bisa langsung kontak Kevin
Ming atau Feren, oke? Nomornya itu ada di grup kita ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman gak usah takut kalau mau pelayanan karena di dalam pelayanan itu gak ada kaya, gak ada miskin ya teman-teman. Kayak yang tadi Koante bilang juga. Oke, terakhir Koante mau menyampaikan ini. Oke. Sekali lagi happy birthday teman-teman, happy birthday untuk kita semua. Teman-teman boleh minta tampilin video kebaktian doa? Apakah ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, teman-teman satu pengumuman lagi ya. Jadi kita sudah akan memasuki masa Lent. Nah masa Lent itu apa? Masa kita mengingat untuk kesengsaraan Tuhan kita. Jadi ingat bentar lagi kita akan masuk Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita akan sama-sama diundang untuk menghadiri kebaktian doa yang akan dibuat secara khusus. Jadi Rabu ini akan dimulai dengan Rabu Abu, pembicaranya Ko Andre juga. Jadi kita akan diundang untuk datang ke kebaktian doa hari Rabu dari mulai Februari tanggal 22 ini sampai tanggal 5 April, yaitu 2 hari sebelum Jumat Agung. Nah lalu teman-teman yang nanti hadir on-site, ingat ya, yang hadir on-site akan diberikan kubus salib seperti ini. Teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Ini ada tulisannya, Pride. Nah kira-kira kubusnya seperti ini, nanti ada 7 macam. Jadi kita ingat ada 7 kali kebaktian doa hari Rabu, ada 7 macam. Jadi ini teman-teman bisa tumpuk, jadi nanti ada dasarnya ya, teman-teman bisa tumpuk. Nanti akan membentuk salib. Nah itu ada 7 dosa atau 7 deadly sins. Jadi teman-teman bisa menerima kubus ini setiap kebaktian doa 1 kali, yang datang onsite akan diberikan 1. Jadi ketika kita menerima kubus ini, kita diajak untuk merenungkan 1 dosa per minggu. Dosa apa yang kita renungkan, kita akan sama-sama pikirkan, kita mohon ampun sama Tuhan, dan kita akan berusaha untuk melawannya. Nah jadi kalau teman-teman bisa datang, diundang untuk datang ke kebaktian doa Rabu ya. Kita sama-sama datang, berdoa, merenungkan akan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, apakah ada pengumuman lain dari pengurus? Tidak ada ya? Ya, oke teman-teman, jadi habis nanti kita berkat, teman-teman kita undang untuk ke depan, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu habis kita berkat. Kita akan menutup ibadah kita, mengundang teman-teman pelayan untuk boleh maju ke depan. Kita akan menyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh GI Andre. Teman-teman makin berdiri. Salah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah sumber berkat, pujinya semua ciptaannya, pujinya para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita kembali dari sekolah kita masing-masing. Ke keluarga kita. Kembali dalam seluruh kehidupan kita. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan untuk menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah dan mengasihi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam komunitas gereja Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan biarlah kita yang melakukannya, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah, kebaikan dan kesetiaan daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.